Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, dimanapun Anda berada, kembali bersyukur kehadirat Allah karena begitu banyak anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam perjalanan hidup kita sampai saat sekarang ini. Kita masih dalam kondisi sehat, kita masih bisa melakukan aktivitas. Semuanya itu teman-teman karena ridho rahmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Maka syukur itu harus kita selalu senantiasa sampaikan kehadirat Allah, bukan hanya sekedar dengan mengucapkan rasa syukur melalui lisan kita, tapi kita berusaha menjalankan perintah Allah, kemudian kita juga berusaha menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa menjadi yang terdepan untuk melaksanakan perintah Allah, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ada beberapa perkara yang sering disepelekan oleh kita, dan kita sering melakukan hal ini, dan konsep daripada kesalahan yang kita lakukan, teman-teman, ayah bunda, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, akan menyebabkan kita untuk membuat diri kita menjadi menderita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perkara apakah itu yang hendak membuat kita menjadi orang-orang yang nanti tersiksa? Yang pertama, orang yang selalu senantiasa mengabaikan ibadah sholat. Umurnya telah sampai pada masuk balik, namun dia tetap mengabaikan ibadah sholat. Dia sibuk dengan pekerjaan dunianya. Dia tidak tahu bahwa sementara yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sholat itu adalah merupakan tiang agama di dalam agama kita, yaitu Islam. Namun seringkali banyak orang yang mengabaikan sholat yang baru saja kita dengarkan, dan ini sebenarnya merupakan sebuah kewajiban yang mesti dilakukan setiap dari kita sebagai seorang muslim dan muslimah apabila dia telah balik dari umur yang sudah ditentukan. Pada prinsipnya teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kita mau melihat beberapa penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait perkara sholat, bahwa sesungguhnya amalan yang nanti kelak di akhirat itu dihisab pertama kali oleh Allah terhadap makhluk-makhluknya adalah ibadah sholat. Bahkan dijelaskan kepada kita, kalau posisi ibadah sholat kita baik, maka insya Allah semua amalan-amalan itu akan baik. Sebaliknya, kalau posisi perkara amalan sholat ini dia buruk, bobrok, maka semua amalan yang kita kerjakan itu dia juga akan menjadi buruk dan bobrok. Maka mari kita perbaiki ibadah sholat kita, sehingga Nabi mewanti-wanti kita dengan sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Shollu di sini adalah merupakan fi'il amr, bentuk perintah yang mengabarkan kepada diri kita untuk memang memperhatikan dan mempelajari kafiat daripada pelaksanaan ibadah salat itu. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam takbir sampai nanti salam, kita harus belajar dengan baik sehingga kita melaksanakan ibadah salat itu benar-benar mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita. Karena nanti di akhirat dijelaskan bahwa betapa banyak orang yang melaksanakan salat tetapi hanya sekedar ritualitas melaksanakan sholat saja. Mereka tidak mendapatkan sama sekali pahala dari ibadah sholat yang mereka lakukan, sehingga sia-sia ibadah sholat itu menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam
nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ini amat menyedihkan teman-teman. Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah, ujung-ujungnya kita dilemparkan ke dalam neraka. Asbab apa? Kita tidak mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku sholat. Ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua teman-teman, yang sering disepelekan dan diabaikan oleh setiap dari kita adalah berbohong. Padahal kita ketahui bahwa sesungguhnya berbohong itu adalah merupakan perilaku yang buruk. Dan ini seringkali dilakukan setiap dari kita. Ucapan lisan kita ini selalu senantiasa digunakan untuk sebuah kebohongan yang ujung-ujungnya kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari apa yang kita inginkan, sehingga kita dengan mudah menggunakan lisan kita untuk memutar balik kata yang sesungguhnya. Namun kita tidak sadari bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketegasan kepada kita, innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Orang yang selalu senantiasa suka berdusta, maka nanti dia akan dibawa dengan kedustaan itu ke tempat yang terpuruk. Apa tempat terpuruk itu? Dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita sekali-sekali membiasakan lisan kita ini untuk membicarakan sesuatu yang tidak benar, kemudian kita berusaha untuk membenarkan hal tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan kita, innal abda la yatakallamu bil kalimati yandilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Kelak nanti di akhirat ada sekelompok manusia, mereka dikumpulkan kemudian dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Kenapa demikian? Oleh karena mereka tidak menjaga lisan mereka dengan baik. Mereka berkata bohong hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya menyenangkan mereka di dunia saja. Pada akhirnya mereka pun menyesal, tapi sudah terlambat, mereka akan disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, asbab mereka selalu senantiasa menggunakan lisan mereka dengan berdusta. Kemudian perkara yang ketiga teman-teman yang sama dirahmati yang dimuliakan Allah, seringkali dilakukan tapi disepelekan, yaitu menyakiti orang lain. Pada prinsipnya teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, jangan sampai sesuatu itu menyebabkan diri kita ria, congkak, sombong, dan dengan kondisi demikian itu mengakibatkan diri kita menyepelekan orang lain. Pada prinsipnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketegasan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan pernah ada iman salah seorang di antara kalian kalau dia tidak mencintai saudara sesama muslimnya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Sehingga hadis ini memberikan pembelajaran kepada diri kita bahwa menyakiti saudara kita itu bukan bagian dari ajaran agama kita. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, di sisi lain Rasulullah SAW menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetangga kita. Artinya ya kita baik-baik dengan orang, jangan kita sakiti orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Mengajarkan kepada kita untuk tidak menyakiti orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mengajarkan kepada kita agar selalu senantiasa berkata yang baik sehingga lisan kita ini tidak mudah menyakiti orang lain. Oleh karena itu, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita hindari perkara menyakiti sesama kita yang nanti ujung daripada perkara itu akan mengantarkan kita tertindas ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya perkara berikutnya yaitu mengabaikan kebutuhan orang lain. Ini seringkali kita alami dan kita dapati teman-teman. Kalau ada orang yang susah kemudian datang kepada kita, di saat itu kita memiliki kelebihan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak sama sekali memberikan bantuan kepada yang bersangkutan karena dia membutuhkan apa yang dia inginkan. Malah yang ada kita mengomelin dan kita ngata-ngatain orang tersebut. Ini bukan ajaran agama kita teman-teman, karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain. Kemudian
membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan bantuan ketika mereka datang kepada diri kita, dan kita di saat itu memang memiliki kemampuan. Sekali lagi, jangan kita abaikan, sebab datangnya dia ke kita bukan maunya dia, tetapi dia diutus oleh Allah untuk melihat bagaimana kekuatan iman yang ada pada diri kita. Sehingga teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan sekali-kali kita abaikan orang yang datang ketika dia membutuhkan sesuatu pada diri kita, dan di saat itu memang kita memiliki kelebihan. Jadi kita harus jaga sehingga konsep yang kita lakukan terkait dengan membantu kebutuhan orang itu bisa jadi membuat dirinya semakin mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Dan kalau kita tidak membantunya, bisa jadi juga dia melakukan hal-hal yang negatif. Sehingga perlu kita evaluasi diri kita, ya, supaya kalau sekiranya kita mempunyai kelebihan dan orang datang memberikan penawaran bantuan kepada diri kita, ya, kemudian orang datang ingin kita, kemudian ada orang yang datang mau meminta tolong kepada kita terkait dengan sesuatu yang mereka inginkan, dan di saat itu kita ada, sekali lagi, bantu mereka, teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, banyak diabaikan orang lain dan memberikan penyiksaan yang sangat berat nanti ketika dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti hawa nafsu. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, terkadang kita sering tergoda untuk mengikuti hawa nafsu, ya, tanpa memikirkan konsekuensi yang nanti kita dapatkan di akhirat setelah kita mengikuti hawa nafsu itu. Sehingga hal ini harus sesegera mungkin kita stopin, harus sesegera mungkin kita hindari. Sebab kalau kita terlena dengan konsep hawa nafsu yang negatif ini terus-menerus, maka kita akan jauh daripada kebaikan, kita terus melakukan kemaksiatan, dan ujung daripada akhir kehidupan kita, kita mati dalam kondisi melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hal itu sudah cukup untuk mengantarkan diri kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu terus mengevaluasi pada diri kita, karena ini juga banyak terjadi di teman-teman kita yang Allah sengaja berikan kelebihan harta, namun mereka gunakan kelebihan harta itu untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Minum minuman khamar, kemudian pergi ke gelap-gelap malam, ya, lakukan pergaulan yang bukan mahramnya, bahkan sampai melakukan perzinaan. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Perhatikan bahwa apa yang Allah titipkan kepada diri kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kepemimpinan, kemudian apa saja yang ada pada diri kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi sebuah evaluasi dan masukan bagi diri kita, jangan sampai nanti kita bermaksiat dengan harta yang Allah titipkan, mengikuti hawa nafsu kita mati dalam kondisi kemaksiatan itu, kita akan jadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, teman-teman, sehingga kita bisa mengamalkan 5 perkara yang baru saja kita dengarkan. Jangan sampai kita mengabaikan untuk pelaksanaan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita suka berbohong. Yang ketiga, jangan sampai kita suka menyakiti orang lain. Yang keempat, jangan sampai kita mengabaikan orang yang datang minta bantuan kepada diri kita. Dan yang kelima, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menghindari kelima perkara di atas, sehingga kita termasuk orang-orang muflihun yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Jangan lupa bagi dan share video ini agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.